Borderlands. Ya, ini adalah film yang diadaptasi dari game populer dengan judul yang sama. Sebuah film yang bisa gua rangkum dalam satu kata, yaitu ampas. Sulit banget ya guys, sulit banget untuk melihat film ini dari kacamata manapun gitu ya. Mau dilihat dari penonton umum tanpa tahu gamenya juga sulit. Mau ngelihat film ini dari sisi gamer yang meskipun gak tamat nih kayak gua juga sulit. Karena ampas banget sih, gua masih amazed kenapa project film ini tuh bisa di green light sampai dieksekusi dan akhirnya tayang itu sulit banget. Karena menurut gua banyak banget hal yang sayang banget lah pokoknya untuk diproduksi gitu. Sebelum masuk ke sana, gue sedikit cerita film ini tuh ngomongin apa sih. Jadi film ini itu menceritakan tentang seorang karakter bernama Lilith yang diperankan oleh Cate Blanchett. Lilith ini adalah seorang bounty hunter yang ditugaskan untuk menangkap seorang anak dari seorang mafia untuk dibawa kembali ke dia. Dan sepanjang perjalanannya Lilith ini, dia menemukan fakta bahwa ternyata anak ini adalah anak yang spesial. Kenapa spesial? Nah, ini ada hubungannya sama setting film ini. Jadi film ini tuh bersetting di distopia, di mana di waktu itu teknologi itu udah datangnya bukan dari manusia doang, tapi dari makhluk luar angkasa lainnya dan dari angkasa yang luas lah. Nah, teknologi mereka ini dikumpulkan dalam sebuah tempat bernama Vault. Di mana Vault ini tuh tempatnya nggak ada yang tahu di mana. Terus cara bukanya juga susah. Selain ada kunci-kunci yang harus ditemukan, harus ada orang tertentu yang bisa buka. Nah, yang bikin menarik adalah anak tadi itu ada hubungannya dengan Vault itu. Jadi yang tadinya Lilith berusaha untuk menangkap terus dibawa balik, berubah tuh ceritanya karena ternyata dia tahu bahwa anak ini itu bisa membuka Vault dan menemukan Vault gitu. Terus filmnya gimana? Filmnya seperti yang gue bilang tadi ya, ampas. Faktor menurut gue yang membuat film ini ampas banget tuh adalah karakternya. Seharusnya menurut gue seorang karakter utama itu memiliki internal crisis dan external crisis, alias apa sih yang harus dia lakukan untuk cerita ini sehingga bisa menyelesaikan permasalahan internal dia dan permasalahan eksternal. Atau dalam bahasa awamnya, apa sih yang harus dilakukan oleh karakter ini supaya tujuan dia itu terselesaikan, tujuan dia pribadi ya, dan dunia itu aman, kurang lebih kayak gitu. Nah, film ini tuh nggak terlalu kelihatan itunya gitu. Lilith ini itu menurut gue pembangunan karakternya tuh sangat lemah banget. Kita nggak benar-benar mengerti kenapa sih dia menjalani hidup ini gitu ya. Yang kita ngerti itu bahwa dia punya memori yang kelam bersama ibunya gitu. Jadi dia belum move on dari ditinggal ibunya, tidak bisa menerima kenyataan bahwa ibunya menyuruh dia pergi gitu atau meninggalkan dia. Terus akhirnya dia jadi bounty hunter, terus dibayar mahal untuk menemukan anaknya. Nggak ada korelasi ya sebenarnya, karena yang dia lakukan pertama kali untuk menyelamatkan anak ini adalah pure karena uang gitu, bukan karena yang lainnya. Tapi berjalannya waktu dia menemukan tujuan lain gitu, tujuan untuk move on kayaknya sih. Jadi emang tema besar film ini adalah soal anak dan orang tuanya sih, untuk acceptance seorang anak itu terhadap orang tuanya tuh kayak gimana. Kurang lebih sebenarnya temanya itu. Tapi permasalahannya pembangunan karakternya nggak sedalam itu, nggak sedetail itu. Jadi gua tuh nggak punya empati sama Cate Blanchett, terutama karena karakternya Lilith ini itu nggak bisa bikin empati gitu ya. Nggak ada unsur heroiknya gitu loh. Keren sih, stylish, posenya bagus, cara dia memainkan gesturnya juga bagus. Tapi gue nggak ngerti kenapa gue harus root for her gitu. Kenapa gue harus mendukung dia untuk menyelesaikan misinya gitu? Karena nggak ada sesuatu yang dipertaruhkan di sini. Dari sisi eksternal mungkin ada. Kalau Vault ini ditemukan oleh orang yang jahat, dunia mungkin akan hancur. Tapi juga kita nggak tahu apa yang bisa dilakukan oleh Vault ini. Apa sih kekuatannya gitu? Apakah bisa bikin orang jadi punya super power kayak Tuhan misalnya atau apa? Itu juga nggak clear gimana. Jadi susah untuk mengikuti cerita ini ya. Dan nggak cuma Lilith, karakter-karakter lain juga banyak banget yang apa sih sebenarnya. Kalau justru menurut gue Tini Taina itu lebih punya internal crisis karena dia itu ternyata bukan dilahirkan secara lemah sebagai manusia, tapi diciptakan gitu, sosok yang diciptakan. Itu menurut gue punya internal crisis yang lebih besar karena mau nggak mau dia harus membuktikan bahwa dirinya ini adalah diri yang spesial dan layak untuk tinggal di dunia ini. Menurut gue lebih stake-nya lebih besar di si Tini Taina gitu ya. Gimana sih bacanya? Tiny Taina. Karakter Roland juga, kenapa Roland harus kayak gini? Terus karakter Krieg juga. Tanis masih mending karena dia merasa punya kesalahan, tapi sisanya tuh apa sih gitu? Apalagi Lilith gitu ya. Satu-satunya bahkan yang bisa gue bilang menolong film ini adalah actionnya sih. Actionnya itu cukup brutal gitu, terutama ketika adegan mobil terbang itu menurut gue sangat oke. Sisanya sayang banget gitu untuk film yang dari sisi gamenya menarik. Secara cerita amburadul banget, pace-nya kecepatan. Claptrap yang diperankan oleh Jack Black juga, yang suaranya diisi oleh Jack Black juga datang tiba-tiba akrab sama Lilith. Di mana karakter Lilith ini harusnya
cuek dan gak peduli sama kata orang dan gak mudah percaya, tiba-tiba dia peduli banget sama apa yang diomongin Claptrap. Jadi semua serba gak masuk akal, serba buru-buru, serba tidak tepat gitu ya. Kalau ditulis dengan cara lain menurut gue bisa sih, bisa jauh lebih menarik gitu. Ya menurut gue resolusi dari karakter utamanya tidak tersampaikan dengan optimal aja. Bagaimana karakter itu memiliki masalah dan harus diselesaikan itu nggak tergambar dengan jelas. Nah sekarang gue akan lihat ini dari kacamata gamernya, dari kacamata orang main gamenya. Gue main gamenya, gue main Borderlands 2 prequel juga gue main, beberapa gamenya gue main meskipun nggak sampai tamat gitu ya, tapi gue tahu gimana sih dunianya Borderlands ini. Yang bikin gue suka sama game Borderlands adalah visualisasinya, teknologinya, fun gitu. Menurut gue game ini tuh bukan tipe game yang serius gitu loh perjalanannya. Banyak banget komedi-komedinya, banyak bacotannya, dan ngelut barang-barang senjata-senjatanya tuh juga menarik, terutama visualisasinya ya. Jadi hal itu nggak gue temukan di film ini. Visualisasi dari segi desain kostum set lumayan, tapi gue berharap sebenarnya ya, kalau dilihat dari kacamata ini, gue berharap film ini tuh bisa ngasih percikan-percikan visual yang mirip-mirip sama gamenya, tapi ternyata enggak. Jadi kalau dari kacamata gamer, gue nggak ngerasa film ini tuh nge-serve gue gitu loh, enggak, sama sekali enggak. Terutama di bagian ngelut senjata-senjatanya yang menarik. Kalau kalian main Borderlands, pasti kalian kan juga sama nih kayak gue, berusaha untuk menemukan senjata terbaik, pistol terbaik, senapan terbaik yang nggak bisa kita beli di missionnya gitu loh, yang kita cari di mana, terus nanti ketemu sama kotak, kita buka lootnya, terus ternyata senjatanya menarik banget gitu, bisa ngeluarin api apa segala macam. Itu kan kalau kita main Borderlands kan itu yang dicari. Ternyata film itu enggak juga. Satu-satunya senjata yang ngeluarin api ya senjata biasa gitu yang ada di film ini. Jadi sulit banget gitu, apalagi karakter-karakternya sih. Gua sih nggak main Borderlands 1, main sih Borderlands 1 tapi cuma di awal-awal. Jadi gua nggak terlalu ngerti ceritanya kayak gimana, Lilith itu kayak gimana, nggak ngerti banget. Tapi kalau dilihat dari universe-nya, apa yang bikin Borderlands itu menarik dan bisa membuat gua main gamenya gitu ya dengan seru gitu ya, dengan semangat. Dilihat dari film ini tuh nggak dilihatin semua, nggak muncul lah. Oh ya, Cate Blanchett. Gue tuh heran kenapa Cate Blanchett tuh mau nerima project ini ya, mungkin karena butuh uang gitu. Tapi ini karakter yang memang tidak didesain untuk lo, Cate Blanchett. Ini tuh karakternya muda, energik, mahir main senapan, pistol, mudah banget lah gitu. Meskipun lu jago acting, lu pinter acting, tapi fisik dan auranya tuh gak bisa ngebohongin gitu. Harusnya lu tuh menikmati masa tua di umur lo yang kayak gini, bukan jadi Lilith yang tiba-tiba punya kekuatan sakti gitu. Enggak sih, harusnya jangan. Sayang sebagai orang yang pernah main gamenya meskipun gak tamat, dan sebagai penonton umum juga gue berharap banyak, dan gue bisa yakini kalau film ini di remake lagi gitu ya, dibuat lagi, bisa potensi lebih bagus, asalkan mereka ngerti bahwa karakter-karakter ini diciptakan bukan hanya untuk seru-seruan, tapi memiliki tujuan utama kenapa sih dia harus menyelesaikan cerita ini gitu. Itu aja sih dari gue, sampai ketemu di video habis nonton film selanjutnya. Dadah.